Mulai hari ini, kau tidak akan bisa lagi pergi dariku, ucap Kenan sembari menyentuh wajah Cleopatra, memutuskan membersihkan tubuhnya terlebih dahulu sebelum ikut berbaring untuk beristirahat di dalam satu selimut yang sama. Ya, Kenan memutuskan untuk langsung beristirahat karena merasa lelah seharian harus melakukan banyak kegiatan. Dimulai setelah rapat selesai, lalu pergi ke perusahaan Matteo untuk memberitahu kedatangannya ke Bali, menjemput Cleopatra, dan terakhir langsung pergi ke bar tempat wanitanya berada. Dan satu lagi, jangan kalian pikir dirinya mudah mendapatkan persetujuan agam Matteo agar kakak iparnya itu tidak menghalanginya untuk menjemput Cleopatra. Karena yang terjadi saat pertemuan itu, mereka sampai berdebat panjang lebar, bahkan harus melibatkan David Matteo, sang ayah mertua, hingga akhirnya dia diperbolehkan untuk kembali memperbaiki rumah tangganya setelah menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Keesokan harinya, Cleo yang terbangun dari tidurnya begitu terkejut saat kedua matanya yang terbuka melihat wajah tampan Kenan Meyer. Lebih terkejut lagi saat menyadari posisinya yang sedang memeluk pria itu dengan kulit tubuh mereka yang bersentuhan. Karena saat ini dirinya hanya mengenakan dalaman dan Kenan yang bertelanjang dada. Aku masih sedang bermimpi. Cleo menepuk kedua pipinya. Namun saat tepukan kedua tangannya ditahan oleh Kenan dan dengan cepat menariknya hingga wajah mereka kini saling menatap dengan jarak yang begitu dekat. Kau tidak sedang bermimpi. Kenan mengecup bibir Cleopatra dengan cepat. Cleo mendorong tubuh Kenan dengan kuat, menatap tajam pada pria yang udah membuatnya kesal, marah, kecewa, dan sakit hati. Kenapa bisa kau ada di Villa Arbeto? Dan bagaimana bisa kau masuk ke dalam kamarku? Tanya Cleo dengan emosi. Dan apa yang udah kau lakukan, ha? Kenapa aku hanya menggunakan dalam? Kenan duduk bersandar di headboard sambil mengusap kasar wajahnya saat mendengar begitu banyak pertanyaan dari bibir Cleopatra. Jawab aku, Kenan Meyer, jangan diam aja. Cleo memukul kasar dada bidang suaminya. Cukup, Cleo. Berhentilah bersikap seperti gadis yang baru saja kehilangan keperawanannya. Apa? Cleo yang kesal kembali memukul Kenan dengan sekuat tenaga. Bagaimana tidak kesal? Saat bertanya sesuatu yang serius, pria itu justru melontarkan sebuah candaan yang menurutnya tidak lucu. Aku membencimu, Kenan. Kau itu menyebalkan. Kau itu brengsek. Kau itu... Tapi aku mencintaimu, ucap Kenan sambil menahan tangan wanitanya. Aku mencintaimu, Cleopatra Meyer, ucapnya lagi yang berhasil membuat wanita itu terdiam. Tadi kau bilang apa? Tanya Cleo dengan wajah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pria yang selama ini bersikap dingin, semaunya, posesif, dan pemaksa itu mengatakan cinta padanya. Tidak ada pengulangan. Kenan menarik pinggang ramping wanitanya, lalu membawa ke dalam pelukan. Mulai detik ini, kau tidak akan bisa lagi pergi dariku. Lepas, Kenan. Cleo mendorong dada bidang suaminya dengan wajah penuh kekecewaan. Karena ternyata ungkapan cinta Kenan tidaklah sungguh-sungguh. Terbukti dari cara pria itu yang tidak mau mengulangi perkataannya. Kau lupa alasan aku pergi? Karena ingin berpikir tentang hubungan kita ke depannya. Itu artinya hubungan kita belum membaik. Jadi kau tidak bisa melarang aku ini dan itu. Ketusnya. Tentu saja aku bisa, karena aku suamimu. Dan satu lagi, agama Theo dan David udah mengetahui kebenarannya. Mereka percaya dan kembali memberikan tanggung jawab dirimu kepadaku. Apa? Cleo membalalakan kedua matanya dengan wajah yang terkejut. Pantas saja saat ini dirinya ada bersama dengan Kenan. Padahal seingat Cleo tadi malam, dia berada di dalam bar dan tentunya ada Alex dan beberapa pengawal yang menjaganya. Jadi tidak mungkin Kenan bisa dengan mudah membawanya jika tanpa persetujuan agam. Awas kau, umpatnya dalam hati, karena kakaknya itu udah berani melanggar janjinya. Jadi sepenuhnya kau milikku.
Dengan cepat Kenan menarik tengkuk wanitanya, melawat bibir yang sejak tadi berteriak terkejut. Yang awalnya lembut ini berubah menjadi menentuk. Saat Cleo terus berupaya melepaskan tautan bibir mereka. Napas Cleo terengah-engah setelah tautan bibir mereka terlepas. Menatap wajah Kenan dengan intens saat kedua kening mereka bersentuhan. Kenan, kenapa kau selalu seperti ini? Memaksa dan terus memaksa tanpa peduli apa yang aku rasakan. Lirihnya. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kenan membingkai wajah cantik istrinya. Kau mencintaiku? Aku mencintaimu? Cleo tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah mencintai pria manapun, apalagi pria brengsek sepertimu. Kenan tidak mempedulikan perkataan Cleo. Dia hanya tersenyum tipis sambil terus menatap wanitanya. Kenapa terus tersenyum? Kau tidak percaya apa yang aku katakan? Kenan mengangkat kedua bahunya. Tadi malam saat kau mabuk, jelas-jelas mengatakan mencintaiku. Apa? Aku mengatakan mencintaimu. Kau pasti berbohong kan? Ucap Cleo sambil mengingat-ingat kembali kejadian semalam, dan perlahan kepingan-kepingan kejadian itu berputar di benaknya. Untuk apa aku berbohong? Dan seandainya pun kau tidak mencintaiku, aku tidak peduli. Cukup kau berada di sisiku dan biarkan aku yang mencintaimu. Kenan, Cleo tidak bisa berkata-kata karena terlalu bahagia saat mendengar kembali ungkapan cinta dari seorang Kenan Meyer. Karena ungkapan cinta itulah yang dinantinya selama ini, yang akan membuatnya yakin untuk menjalani pernikahan mereka. Tapi Silviana, bukankah kau dan dia? Kau percaya aku akan kembali dengan seorang pengkhianat? Kenan balik bertanya. Cleo menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Bagus, kau tahu jawabannya. Sekarang sudah cukup bicaranya. Dengan tidak sabaran, Kenan mencium bibir wanitanya, meluapkan apa yang ditahannya sejak semalam. Tangannya meraba punggung mulus itu, melepas sisa yang ada di tubuh Cleo tanpa melepaskan tautan mereka. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pergulatan panas di antara keduanya, membuat suasana kamar menjadi ikut panas saat kedua orang yang ada di dalamnya menyatu tanpa celah sedikit pun, saling mengejar sebuah kenikmatan tanpa rasa lelah sama sekali, meskipun keringat mulai menetes di tubuh keduanya. Bahkan suara erangan membuat pria yang kini berada di atas tubuh wanitanya semakin bersemangat melebur menjadi satu atas nama cinta. Di tengah panasnya pasangan yang sedang bergelut di atas ranjang, di tempat yang berbeda masih kota yang sama, Edgar yang sedang bersama Kailin tengah menatap adik sepupunya itu dengan tajam. Sedangkan yang ditatap justru balik menatap Edgar lebih tajam lagi. Ed, kau benar-benar keterlaluan, empat Kailin dengan kesal karena udah dijebak oleh kakak sepupunya itu untuk datang ke Bali. Dia pikir Edgar kenapa-napa sampai menyuruhnya datang ke Bali secepat mungkin. Tapi ternyata sepupunya itu menyuruh datang karena tidak ingin ditangkap sendirian oleh Bram dan anak buah Kenan yang lainnya. Edgar yang semula kesal pada Kailin karena udah membuatnya ditahan semalam dengan tangan terikat, ini tertawa terbahak-bahak saat melihat kemarahan di wajah adik sepupunya itu. Aku tidak mau sendirian menerima kemarahan ke kamu. Kailin berdecak dengan kesal, lalu menatap pada asisten kakaknya. Bram, lepaskan aku. Yang membuat kesalahpahaman dan memfitnah itu dia, bukan aku, ucapnya dengan memohon. Memang, aku yang melakukannya, tapi semua itu adalah idemu, sahut Edgar sambil menghela napasnya dengan kasar, merasa menyesal udah membantu adik sepupunya itu. Karena ujung-ujungnya, Kailin selalu lepas tangan saat terjadi masalah, sama persis dengan kejadian yang sudah-sudah. Ed, jangan menuduh sembarangan. Kailin mengedipkan matanya, memohon agar kakak sepupunya itu menarik ucapannya karena tidak ingin terkena amarah Kenan. Karena sepertinya
Rencana Kailin yang ingin membuat Cleo cemburu dan pulang ke Jakarta tidak berhasil. Terlihat dengan Bram yang turun tangan langsung menangkap Edgar, yang menandakan hubungan kakaknya dan Cleo makin memburuk. Kai, matamu kenapa? Edgar sengaja menggoda adik sepupunya. Edgar, kata Kailin semakin kesal. Apa? Sahut Edgar berpura-pura tidak mengerti. Kau? Tuan, Nona, kita pergi sekarang. Bram memotong pembicaraan keduanya, memerintahkan para pengawal membawa Tuan Edgar dan Nona Kailin masuk ke dalam mobil, menjalankan tugas yang diberikan Tuan Kenan untuk membawa Edgar ke hotel bersama kaki tangannya yang ternyata adik Tuan Kenan sendiri. Ed, kau tega sekali padaku, gerutu Kailin setelah masuk ke dalam mobil yang entah akan membawanya kemana. Sebenarnya aku tidak tega, tapi untuk kali ini kau harus ikut bertanggung jawab, ucap Edgar dengan datar, bukan karena dia takut menerima amarah dari Kenan seorang diri, tapi Edgar ingin Kailin bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Dulu, kau yang menyuruhku mendekati Sylviana dan menidurinya karena tidak menyukai calon kakak iparmu itu, dan aku melakukannya, bahkan menerima amukan Kenan tanpa memberitahu kalau adik tersayangnya ikut andil dalam kejadian itu, bisik Edgar. Membuat tubuh Kailin seketika itu juga menegang, merasakan ketakutan yang selalu menghantuinya selama ini. Dia takut Kenan mengetahui kebenarannya, bahwa dirinya lah yang udah menyuruh Edgar meniduri Sylviana. Bukan tanpa alasan Kailin melakukan hal tersebut, tapi karena dia tidak menyukai Sylviana yang merebut semua perhatian kakaknya. Kailin cemburu dan dia akui udah salah melakukan hal tersebut, memisahkan kakaknya dengan wanita yang dicintainya. Itu sebabnya Kailin berusaha menutup rapat masa lalu tersebut. Kau jangan takut, aku tidak akan pernah membuka rahasia kita, bisik Edgar kembali. Tapi kau harus berhati-hati, karena beberapa hari yang lalu aku melihat Sylviana. Sepertinya dia sudah puas menghabiskan waktu kebebasannya dan akan kembali mendekati kakakmu. Tidak menutup kemungkinan kakakmu juga akan kembali bersama wanita itu setelah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kailin mengepalkan kedua tangannya. Dia tahu Edgar tidak sedang berbohong, karena waktu itu pun dirinya sempat melihat Sylviana saat sedang berbelanja bersama Cleo. Dulu aku memang salah sudah membuat mereka berpisah, tapi semua itu bukan sepenuhnya salahku. Wanita itu yang tidak bisa setia dan berakhir di pelukan Edgar. Jadi aku tidak akan tinggal diam jika Sylviana mengacaukan kebahagiaan kakakku, gumamnya dalam hati. Setelah sampai di tempat yang dituju, Bram membawa Nona Kailin dan Tuan Edgar menuju Presidential Suite di mana Tuan Kenan dan Nona Cleopatra berada. Namun belum sempat menuju kamar tersebut, Kailin lebih dulu melarikan diri saat mereka hendak masuk ke dalam lift. Jangan diam aja, cepat kejar, perintah Bram pada satu anak buahnya. Sementara dia dan dua pengawal lainnya mencegah Edgar agar pria itu tidak ikut melarikan diri. Melihat adik sepupunya berhasil lari, Edgar pun tersenyum dengan lebar, mengagumi keahlian Kailin yang satu itu. Itu pintar melarikan diri di saat menit-menit terakhir. Kenapa tidak ikut mengejarnya? Tanya Edgar pada asisten pribadi Kenan. Agar kau bisa melarikan diri? Bram balik bertanya. Edgar menjawab dengan tertawa. Kau lebih takut aku melarikan diri daripada keselamatan adik tuanmu itu? Oh, come on. Kailin melarikan diri di luar sana tanpa membawa apapun. Kau tidak khawatir kalau nantinya gadis itu kenapa-napa? Jelas Edgar. Sial. Benar juga yang dikatakannya. Umpat Bram dalam hati, segera berlari mengejar Nona Kailin. Setelah sebelumnya memberikan perintah pada dua pengawal lainnya untuk membawa Edgar ke hadapan Tuan Edgar Kenan. Sementara itu Kailin yang berhasil keluar dari dalam hotel terpaksa bersembunyi di samping mobil yang berhenti di depan lobi hotel. Ingin melanjutkan langkahnya, tapi tidak bisa karena di belakang
Satu orang pengawal sedang mencari keberadaannya. Sial, bagaimana kalau mobil ini jalan? Gumamnya sembari terus bersembunyi di samping pintu mobil. Karena terdesak saat melihat pengawal itu berjalan. Mau tidak mau, Kailin pun mencoba membuka pintu mobil tersebut, lalu masuk ke dalamnya.